Bro Ensis masih bersama kita di Wahana Explore Virtual Exhibition. Tasya seneng banget kayaknya nggak habis-habisnya keseruan di acara ini. Kita kedatangan banyak sekali masa komunitas dari motor Honda. Luar biasa banget karena di sini kita punya narasumber dari Dengkotnya. Pasti kalau anak buahnya nggak datang pada diomelin. Nah, yang anggota-anggotanya di sini kalau nggak tahu yang di depan sini sih kebangetan. Iya, dan pastinya usah lama-lama daripada saya di demo. Ya. Bro Ensis juga pasti pengen kenalan dong sama Betul. mereka. Langsung aja kalau gitu, Rio. Yang Gimana? pertama, ini ada Bro Sindu Pratama dari Cyber Raiders Jakarta. Mana nih? Yes. Wih, boleh dong tepuk tangan, itu tepuk tangan, dia. tepuk tangan. Salam satu hati. Salam satu hati. Berikutnya. Berikutnya enaknya di ada sini. Om Kadafi Bukrom dari Asosiasi Honda CBR. Wih, tepuk tangan dulu, halo. Dan ini yang terakhir, nggak tahu mau manggil bro atau bapak, ya nggak apa-apa ya, kita bro aja semuanya, biar enak, kita nggak boleh beda-bedain. Ini ada Bro Akira Dery dari Asosiasi Honda Jakarta. Selamat datang. Yeah, oke. Ini mereka-mereka ini adalah senior-senior bisa dibilangnya dedengkot-dedengkot dari klub motor Honda. Ntar dulu kita tanya dulu, jabatannya apa mereka? Oh iya, kita harus tanya. Iya, ini Supaya yang harus lebih kenal. takutin karena jabatannya nih. Coba yang pertama, coba yang dari sebelahnya Tasya apa? Dari Bro Sindu. Oke. Ini boleh dijelaskan ke Bro Ensis nih, jabatannya sebagai apa nih di sini? Oke, perkenalkan nama saya Sindu. Saya menjabat di CBR Raiders Jakarta sebagai ketua umum. Ketum. Ketum. Pantes rame banget. Ya kan, kalau ketum yang diundang susah nih ya. Oke, berikutnya Berikutnya, dari sebelahnya ya. Bro Kadafi Mukron. Bapak atau bro aja deh, jangan bapak sih nggak enak. Bro kayaknya. Davi. Bro, posisinya apa jabatannya nih? Oke, perkenalkan nama saya Davi. Tadi nama panjangnya biasa teman-teman manggil gue Dav gitu. Dav, Dav. Bro Dav. Saya panjangan, dia pendekan banget. Biar Dav gampang, doang. biar gampang diinget bro. Iya, baik. Gimana bro? Ya jadi saya sebagai ketua, biasanya teman-teman manggil ketua umum nasional. Lebih panjang lagi. Lebih luas Ketumnas. lagi ya. Ada Ketumnas. nasnya lu hati-hati, Ketumnas. Ya, bukan ketuaan, bukan Ketumnas. Ya, oke. Berikutnya. Berikutnya, Kenapa ke Ketumnas? Karena kita nama asosiasi ya, Asosiasi Honda CBR. Yes. Jadi membawahi sekitar kurang lebih ada 65 klub atau komunitas CBR di seluruh Indonesia. Harusnya ditahan dulu Pak, jangan dijelasin dulu bro ya enggak. Biar Iya. itu kejutan ya kan. Tapi udah gak sabar gak apa ya. Udah kebuka dikit tasnya 65 65 klub. Ya nanti kita suruh sebutin satu-satu ya. Nanti kita sebutin Oke. Gak apa-apa kita tes Ketumnas namanya juga Masih ya. lama durasi ya. Oke, berikutnya yang di sebelah kiri saya ini ada Bro Akira Dery. Akira. Ya, perkenalkan nama saya Akira Dery. Di sini saya sebagai pengurus Asosiasi Honda Jakarta. Saya selaku sekjen di Asosiasi Honda Jakarta. Sekjen di AHJ. Tapi sampai detik ini Tasya saya bingungnya gini. Sekjen sama ketum tuh tinggian mana ya? Nian Ketum tuh nah. Oh tetap ketum gak apa-apa lah ya. Oke, sekjen, ketumnas, Ketumnas, ketum. Oh, berarti ketum. ketumnas, ketum, sekjen. Oke ya, kenapa biasa tinggi-tinggi sekali dia. banget ya jabatan. Tapi ya, Set. kita tadi kan udah dapat bocoran sedikit nih Bro Ensis ya. Kalau Bro Davi ini membawahi 65 klub. Sebutin. Nah, bisa sampai subuh kayaknya ya. Nggak usah semua. Kalau semua habis acara kita. Tapi ini kita penasaran dong. Iya. Kalau tipe-tipe CBR tuh kan banyak. Ini semua ada nih, ada dari 250, ada 150 juga ada ya? Ada, dari semua varian ada. Semuanya dari ada? yang old Thailand 150 sampai yang big bag-nya 600 dan 1000 juga ada. Sampai 1000. Oke, pertanyaan saya cuma gampang. Kalau mungkin Bro Davi ini banyak banget. Izin ke istri gimana Pak? Bisa jadi ketumnas. Ini penting ini. Izin ke istri untuk jadi ketumnas tuh gak gampang. Tiap Acaranya kali riding, tiap kali acaranya riding. banyak Tasya. Pagi ditelepon di sini. Apalagi siang sebelum mana pandemik. gitu. Pasti San Mori, ntar siang udah di sini. Istri pasti udah cemberut. Coba Pak ceritain sedikit gimana. Jadi gue bersyukur istri gue tuh termasuk pemaaf.
Oh, Jadi ya gue akan lebih sering minta maaf daripada minta izin. Nah, itu dia. Itu saya baru mau ngomong. Jadi mendingan pulang belakangan baru minta maaf ya. Oke, baik. Nah, ceritain dikit dong kalau mulai dari Bro Dav nih. Gimana perjalanannya asosiasi CBR? Terbentuknya ya, kapan? Honda Terbentuknya CBR ini. kapan? Terbentuknya kita dari tahun 2012. Yes. Ya, jadi sekarang udah memasuki mau 8 tahun ya, udah 8 8 tahun. tahun. Betul. Ya, jadi kita lebih banyak kegiatannya itu memang sifatnya itu nasional, jadi tidak di daerah-daerah. Jadi misalnya setahun sekali kita lakukan di kota mana, jadi seperti itu. Oke, berarti chapternya udah dari Sabang sampai Merauke ya Pak? Betul, dari Papua sampai Aceh kita sudah ada. Ada semua? Ada. Kira-kira ada berapa tuh anggotanya tuh? Tasya bikin PR aja sih bener-bener ya, Tasya ya. Sebagai ketumnas, Ya, pasti kan membawahi banyak. Kira-kira, Pak? kalau anggota kalau kita buat aja rata-rata satu klub 20, ya tinggal kali aja berarti 1000 sekian lah. Tasya nggak Total ya. percaya, boleh Tasya hitung sendiri ya biar Tasya yang hitung. Ya oke, nah saya tanya sedikit Pak, sulit nggak menjadi ketumnas dengan segitu banyak? Memanage segitu banyaknya anggota nih. Betul. Ya nggak usah 60-an klub ya, satu klub aja dengan banyak anggota udah ribet. Iya. Tapi ya itulah pentingnya peranan dari seorang leader gitu ya, bagaimana memanage sedemikian banyak klub. Kita selalu tekankan ke mereka jangan membawa ego pribadi, bawa kepentingan dari klub organisasinya, selalu kita tekankan gitu. Jadi ya alhamdulillah sekarang sudah berjalan dari 8 tahun ya so far ya kompak-kompak aja, bahkan dari tiap daerah selalu tiap tahun nambah lagi anggota untuk mendaftar di asosiasi Honda CBR. Nah luar biasa sekali Mana ya. pendukungnya Bro Dav? Itu Woi, nasional mana tuh pendukungnya? skalanya. Kalau kali ini yang di sebelah saya ini membawahi CBR Riders Jakarta. Nah ketum juga nih, anggotanya banyak juga pasti. Pasti anggotanya banyak. Sebenarnya kalau dari CBR Riders Jakarta ini sudah berdiri sejak kapan dan anggotanya kira-kira ada berapa nih? CBR Riders Jakarta itu berdiri tanggal 15 November 2006. Jadi Lumayan. Sebentar lagi ulang tahun ya berarti ya. Berapa? Jadi Tanggal berapa? Hah? Tanggal berapa maaf? 15 November. Tunggu saya ambil handphone mau nyatet tanggal. Pas hari Minggu. Sekali aja ya kan virtual sih nggak apa-apa. Iya. Masa tumpeng-tumpeng aja nggak ada. Iya. Oke lanjut. Di 2006 kurang lebih sekarang masuk usia 14 tahun. Anggotanya sudah dari 14 tahun itu udah ada berapa anggota yang terdaftar nih? Ya dinamika klub kadang ada naik, ada turun. Kalau melihat dari database hampir kurang lebih 500 sih, tapi yang termanage yang aktif kurang lebih 50 sampai 100 lah. Itu Jakarta doang yang ya? terdaftar 500 Jakarta loh. doang kan? Itu Jakarta Ya, aja. Jakarta. Iya. Oke berikut. Jakarta. Itu udah lumayan berarti ya aktif ya. Nah berikutnya dari Bro. Asosiasi Honda Jakarta. Wih Akira Dery. langsung. Pak Sekjen. Oke siap. Iya, Kok gitu. nggak enak kan Iya. dipanggil Pak. Ini tadi Pak harusnya dia. Enggak udah sering dipanggil Pak. Oh gitu. Jadi bro ganti, lu kan Bro. jarang, gue panggilnya Pak ya nggak gitu. Kalau Pak, Gimana nih? Bro Sekjen nggak enak, kalau Pak Sekjen enak, kalau bro Ketum enak gitu. Gimana ceritain tentang Asosiasi Honda Jakarta nih? Nah, Asosiasi Honda Jakarta sebenarnya di sini gue mewakili dua klub yang tadi bareng-bareng sama gue, yaitu ada HGRI Honda Genio Rider Indonesia, dan yang kedua itu ada Honda Scoopy klub Jakartanya ya. Nah, di sini kita tuh tadi pengennya banget nih sebenarnya tampil di sini semuanya. Cuma ya karena berhubung ini Yes. hal lagi kayak gini sebenarnya pada nonton nantinya. Wih, mana suaranya? HGRI, HSC. Atau mau nyampein buat orang di rumah boleh silakan. Oh ya, saya boleh request lagu gak sekarang? Waduh beda segmen itu ya. Oke, nah sekarang berarti mewakili dua klub. Iya. Dari Scoopy dan juga Genio. 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 Oke, boleh cerita kira-kira sekarang Scoopy dan Genio udah berapa banyak untuk Jakarta aja? Jakarta. Oke, untuk di Jakarta karena HGRI kan Honda Genio Rider Indonesia itu baru berdiri tanggal 23 Februari 2020. Masih unyu-unyunya nah. Oh Masih iya kalau unyu Genio ya. termuda ya? Iya betul. Nah, di sini membernya masih sekitar ada 40 untuk HGRI sendiri. Iya. Dan kalau untuk Honda Scoopy Klub Jakarta ini udah cukup banyak membernya, itu sekitar ada 60, dan ini cukup senior karena dia berdiri tahun 20
tanggal 24 Oktober 2010. Oh, kalau Scoopy duluan lebih keluar ya. Oh, pasti CBR tuh. Kenceng Kenceng banget banget, bunyinya. iya kan? Suaranya udah kedengeran ya. Muang langsung. Oke, kalau gitu kita lanjut pertanyaan berikutnya. Ya. Kalau kira-kira- misalkan sekarang nih, pasti Iya. kan kalau brosis yang di rumah tuh udah pada tahu. Kalau misalkan kita join di klub pasti akan ada kegiatan-kegiatan pastinya ya. Dan juga touring. Nah kita pengen tahu dong dari Asosiasi Honda Jakarta ini kegiatannya apa sih di masa pandemi ini? Ya, Apakah ada yang semuanya berarti berubah ya. dari sebelum dan sesudah? Baik. Dari Asosiasi Honda Jakarta, sebenarnya kita waktu awal-awal pandemik tuh ngadain live Instagram bareng, acaranya itu kocak ya kan, kumpul online cerita anak komunitas. Oh. Itu salah satunya kita ngundang-undang anak komunitas live bareng sama kita. Terus juga ada acara live, kita pernah live bareng ya Om Dev ya. Nah itu anak-anak Asosiasi Honda CBR juga pernah live bareng sama Itu kita. nggak ada hostnya ya? Saya. Oh, iya. Diambil lagi kerjaan saya. Pantes saya di rumah terus. Kan di rumah aja. Oh, iya, oke. Terus juga kita beberapa kali juga mengadakan CSR, yaitu Oke. bagi-bagi masker, bagi-bagi APD ke Yes. beberapa rumah sakit dan banyak lainnya sih. Yang intinya Baksos ya jatuhnya? Baksos, Baksos, iya. ya. Pakai intinya kita tuh di antar klub itu bukan hanya senang-senang untuk touring, Betul. untuk kumpul, tapi juga CSR-nya itu harus dikencengin Pak. Ya itu juga untuk semua mungkin yang mamanya lagi nonton. Tante kalau di rumah kita komunitas nggak cuma bohong duit kok. Iya. Ya kita juga baksos. Siap. Kita bersosialisasi banyak hal ya. Hah, Oke. Dan kalau dari Bro Sindu nih gimana nih kegiatannya selama pandemi? Kegiatan selama pandemi kita San Mori sih, San Mori yang biasa kita kopdar kita alihkan ke San San Mori. Mori. Oh, oke. Gitu, San Mori di mana misalkan kita tikung di pom bensin nih, udah dari situ udah pada kumpul jaran. Oh riding, nongkrong kita doang, gitu. pantas pada tutup pom bensin. Tapi kalau Nggak, misalkan- orang nongkrong doang nggak beli. Tapi kalau misalkan berkendara di masa pandemi ini ada protokol-protokol khusus nggak sih yang harus diterapkan? Oh tetap kita memakai masker. jaga Helm jarak, jangan dibuka selama ngobrol. Enggak ya. Gitu sih. Jadi tetap ya kita walaupun Tetap anak motor tetap protokol protokol harus kesehatan. dijalankan ya. Kalau Oke. dari skala nasional nih, Bus, ini nih gimana berat nih? Ya, jadi yang kita sampaikan kepada klub-klub bahwa jangan sampai pandemi ini membuat kita tidak ada kegiatan jadi pasif gitu loh. Betul, Pak. Jadi kalau ada bilang, nanti ketemu lagi ya setelah kita pandemi, nah menurut saya itu salah. Jadi Yes. kita harus bagaimana mindset kita rubah nih selama pandemi kegiatannya seperti apa, ya itulah yang harus kita jalankan. Jadi kegiatan tetap berjalan tapi yang penting protokolnya kita patuhi. Betul, atau caranya aja yang berubah. Silaturahmi tetap berjalan, Tetap tapi berjalan kan ya. Bro and Sis cuma caranya aja yang berubah. Biasanya kita ngumpul Ketemu sekarang mungkin langsung ya, sekarang virtual streaming. Iya silaturahmi kan jangan terputus ya Tetap. gitu. Oke baik kalau gitu sekarang pertanyaan terakhir aja sebelum kita akhiri untuk segmen ini. Caranya Untuk bergabung bagaimana pasti Bro and Sis Betul. pengen dong. Mungkin dari mana dulu? Oke boleh dari Dari Bro saya Akira? mungkin Yang muda lebih agresif memang ya Iya. silakan. Saya suka agresif. memang. Iya. Nah kebetulan juga dari Asosiasi Honda CBR ada CBR Jakarta di sini. Dia juga telah tergabung di Asosiasi Honda Jakarta. Ya. Nah kita tuh punya yang namanya sosial media. Itu tinggal klik aja, joinnya bisa gampang. Nanti yang penting kita kopdar dulu aja. Kopdar Oh, dulu. kopdar itu paling penting ya. Betul. Untuk sosmednya kita ada di Asosiasi Honda Jakarta, AHJ Jakarta. Tadi juga dari HGRI juga ada, HGRI Jakarta chapter official untuk HSC 2410. Jadi boleh dilihat dan juga di follow. Thank you. Nah Oke. langsung aja kalau tadi ya lupa apa sih namanya, langsung aja tanya di kolom chat di bawah. Betul pasti akan dibalas sama kita ya. Ya. Dan berikutnya Pak Ketumnas. Mungkin kalau untuk skala nasional gimana nih kalau mau ikut yang Iya. nasionalnya? Proses rekrutmen kita biasanya kita lihat dari sudah berapa lama klubnya eksis. Yes. Jadi kita ada minimal sudah eksis tahun dan dengan anggota minimal 10 atau 20 orang. Oke. Dan dilantik ketika acara tahunan itu Jambore Nasional. Jadi seperti itu. Jambornas, bilangnya apa dulu ya? Jambore Nasional. Jamnas, Jamnas. Jamnas. Iya oke Jamnas. Oke Jamnas boleh juga Pak diundang nanti ya. Oke berikutnya. Dan berikutnya Enggak maksudnya kan kita, wah ada CBR di Oh, rumah. Lady Bikers Oh iya, tetep. boncengan aja kita Boncengan biar aja. irit bensin. Ya berikutnya. Berikutnya? Oke kurang lebih hampir sama dengan Bro
Akira. Ya. Kita juga ada sosmed di IG CB Riders _Jakarta. Oke. Mungkin bisa dilihat situ. Nanti bisa diarahkan nama humas kita dan divisi tatif kita. Ya. Kita tikum di mana, kita ada kegiatan apa, nanti dikabarin. Ya, senyaman mereka mungkin deh, free, nggak ada pengungkutan biaya. Oke, ini komunitas tempat keluarga baru bukan gangster ya. Jadi ingat ya, Betul. kita nggak ada peloncoan-peloncoan. Nggak ada. Nggak ada. Kebersamaan ya, Iya. satu hati kita menyatukan Kebersamaan dan hati ya. Dan ini penting banget Tasya. Kadang orang beli motor baru, mau cari aksesoris atau apa paling gampang ke komunitas atau klub. Pasti Itu dong. aja udah, itu tujuannya kita mau tambah keluarga baru ya. Ya. Oke, kalau masih bingung ngomongin CBR, ngomongin Genio, Ngomongin Scoopy, Scoopy. seperti apa motornya, mungkin langsung ini dia videonya, silakan. Silakan. Menurut gue, passion itu sesuatu yang bakal lo lakuin berulang-ulang dan lo gak bakal bosen karena lo suka. Find your expression through passion. Bro Insis, kalau tadi kita udah ngobrol-ngobrol sama komunitas motor Honda, ada CBR, ada Scoopy dan juga ada Genio, pasti kita juga pengen tahu lebih jauh dong tentang bagaimana sih tips berkendara yang baik seperti hashtag dari Honda itu sendiri yaitu cari aman. Ternyata Tasya dan Brosis di rumah, kita tuh sering banget salah ternyata. Salah satunya aku. Aku tuh ngerasa ternyata udah bener. Ternyata? Ketika kenal beliau salah. Ternyata salah, banyak sekali aspek-aspek Iya, dari betul. cari aman yang harus diperhatikan. Jadi hari ini pas banget, pas di acara ini juga aku Ya. punya narasumber yang oke banget. Nah. Dia tahu banget pakarnya tentang safety riding. Nah. Gimana kalau gitu langsung aja? Langsung aja. Ini dia, selamat malam, salam satu hati. Salam satu hati. Selamat malam. Malam, Mas Samsul apa kabar? Kabar baik, Mas. Baik, Mas. Tadi Tasya udah ngomong tentang komunitas, sering riding segala macam. Iya. Dan ternyata kembali ke diri aku nih. Ternyata Bro Insis, aku juga sering salah di jalanan. Ya, cara yang bener tuh gimana? Safety riding tuh apa sebenarnya Apa sih? sih sebenarnya dimaksud Iya. dengan safety riding? Ya, safety riding sebenarnya itu adalah bagaimana kita berkendara aman di jalan raya. Ya. Jadi safety riding adalah untuk zero accident di jalan raya. Untuk meminimalisasi kecelakaan ya. Iya, betul banget. Oke. Nah, terus apa aja yang perlu kita lakukan? Yang diperhatiin apa aja Iya, sih? gitu. Gimana sih cara berkendara yang baik gitu? Oke, sebenarnya simple ya. Cara berkendara yang aman dalam kita berkendara itu kita harus memperhatikan 7 poin untuk postur berkendara itu sendiri. 7 ya, 7. Oke, sekarang saya akan menjelaskan tentang bagaimana berkendara di motor Matic ya? Matic ini. Oke, jangan ditunjuk aja, naik langsung. Oke, Langsung. siap. Nah, gitu dong. Langsung ditunjukkan gitu. Sayang loh, kita udah Ingat nyewa. ya, teman-teman semua, Yes. hanya 7 poin untuk kita berkendara. 1. Ya. Yang pertama adalah pandangan mata. Oke. Nah. Oke, yang kedua pundak, Ya, yang ketiga adalah siku tangan. siku ke tangan. Siku, ya. Ya. Selanjutnya ada jari tangan. Ya, jari tangan menggenggam Genggaman penuh. ya? Harus Ya. genggam erat. Oh. Selanjutnya ada posisi pinggul. Pinggul. Dari pengendara, ya. Yang selanjutnya ada lutut dan Lutut. yang terakhir adalah posisi dari kaki si pengendara itu.
Itu semua harus diperhatikan dengan betul ya. Harus selalu diperhatikan. Berarti sebenarnya simple, cuman kita sering lupa, bener gak sih? Sering abai. Itu sering abai. Ini mengaruhi untuk safety riding berarti ya? Ya, ini berpengaruh kepada nyaman kita dalam berkendara. Oh, nggak hanya hubungan ya? Nyaman Iya. tapi juga aman pastinya, harus cari aman dong. Ya, oke. Kalau gitu sekarang aku tanya Mas, ini ya itu kan udah ada motor matic. Ya. Kalau seandainya motor saya kan laki banget nih, kayak gini beda apa sama sih? Jangan jawab dulu, pindah dulu. Langsung, Oke, ditunjukin ya. langsung supaya Main- Brosis lebih tahu dan Main lebih paham. jawab aja. Ayo, coba Oke, naik dulu, penasaran ya, penasaran sepertinya. Oke, saya langsung jawab ya. silakan. Yes. Sebenarnya tidak ada perbedaan, tetap 7 postur. Cuma kita harus menyesuaikan dengan karakter dari sepeda motor tersebut. Nah. Ya. Oke. Kalau yang ini kan laki banget, Ah. ya kita harus menyesuaikan juga dengan postur dari stang kemudinya. Iya. Ya. Oh. Jadi posisi dari Pundak. pundak kita ini Ah. ya harus sedikit membungkuk. Ya. Karena kalau motor sport ini posisi kita tegang, kita bermanuver, riding jadi nggak nyaman. Oke Mas, berarti yang bilang kadang pegel capek karena postur Postur tubuhnya tubuhnya posisinya ya? salah. Kurang tepat intinya. Oh, iya. Ya, Kurang tepat. Ya. Oke. Jadi begitu. harus diperhatikan Nah, terus tuh ya. itu badannya Tasya. Kalau kaki ini Kakinya? Ya, lututnya ya Mas ya. Lututnya ini harus menjepit ringan pada tangki bahan bakar. Ya, jadi tidak boleh terlalu membuka terlalu lebar. Ya bisa potensi bahaya juga di jalan raya. Nah, Oh, itu dia yang berarti harus diperhatikan ya Brosis. Tapi Ya. selain cara mengendarai motor dengan baik, pastinya ada yang namanya kelengkapan. Cara berkendara yang cari aman yaitu dengan memakai kelengkapan yang sesuai. Nah, pasti Brosis juga pengen tahu dong, kelengkapan yang sesuai itu seperti apa sih? Coba Mas, Nah, apa aja coba sebenarnya? apa aja sih? Ya, ini riding gear ya. Riding gear itu mulai dari helm, Ya, Helm. jaket. celana panjang, Celana panjang, sarung tangan, sarung dan tangan. sepatu untuk riding. 5 ya. 5. Ini harus penting. Cuman biasanya ya kalau teman-teman jangan paksain juga. Kan sepatu riding harganya juga kadang-kadang mahal ya Mas ya. Ya. Karena kan memang untuk safety. Ya. Minimal jangan pakai sendal jepit lah, sepatu apapun boleh Ya. ya. Karena itu sangat mempengaruhi Sangat di jalanan. crucial ya. Iya, crucial banget. Nah, Oke. setelah ini Brosis jangan lagi abai. Betul. Dalam mengendarai kendaraan bermotor harus cari aman. Siap, Betul banget. Mas Samsul. Oke. Thank you banget. Thank you Siap. kalau gitu atas tips-tipsnya. Yes. Iya. Oke, kalau gitu teman-teman mungkin dari tadi udah dengerin kita lupa yang pengen tahu ada promo apa aja di sini. Nah, Yes. langsung saja kalau misalkan mungkin yang baru saja bergabung ya. Iya. Ada running text di bawah kita nih bisa dilihat promo-promo menarik apa saja yang ditawarkan. Dan Betul gak banget. hanya itu, bagi kalian yang tertarik untuk langsung nih pengen DP-in motor, langsung aja hubungi di nomor WhatsApp yang tertera di layar sebelah kiri. Betul banget ya, kita langsung terhubung dengan sales kita. Ya. Mau jawab apa aja langsung dijawab. Langsung, mau tanya apa aja juga langsung. Dan promo ini berlangsung dari hari ini tanggal 30 sampai 7 hari ke depan. Ya 7 hari ke depan sampai dengan 5 November. Tasya, ini Jumat berkah loh. Iya, bener. Jumat berkah, di hari Jumat kita bagi-bagi hadiah. Nggak hanya itu, promo banyak, kita juga punya smartphone. Nah, Wih. terus ada apa lagi? Ada jaket eksklusif. Nah, ada juga topi snapback. Ada juga kemeja, keren. Caranya gampang. Caranya Gimana? gampang, langsung saja isi form yang ada di description kita di bawah ini. Langsung diisi dan gak hanya itu Rio. Apalagi? Kalian berkesempatan juga untuk mendapatkan 1 unit motor Honda Genio. Masa? Iya dong. Gimana caranya? Nah ini caranya gampang banget. Bagi kalian yang membeli motor Iya. dan juga mengisi form yang ada di bawah ini pastinya. Oh gitu doang. Siapa tahu kalian bener-bener yang beruntung beli motor di sini dapat Ya, motor dapat lagi. motor lagi, kalau begitu. Oke, kalau gitu kita akan ketemu lagi tetap di acara yang luar biasa yaitu Wahana Explore Virtual Exhibition. Exhibition.